Sebagaimana kemarin ketika saya mengkritik pengajiannya Gus Idam. Gus Idam lagi, teman-teman. Gus Idam lagi, disenggol lagi, teman-teman. Allah katanya hari ulang tahun Gus Idam mengadakan acara-acara tari-tarian perempuan pakai rok pendek. Oke, Gus Idam mengadakan acara yang mengundang orang-orang atau wanita-wanita menggunakan rok-rok pendek. Ilahana ya ilahana. Oh, ini tarian kuda lumping, teman-teman ya. Ketika Gus Idam mengadakan harlah, acara harlah, lalu mengundang tarian kuda lumping, disenggol katanya ya. Disenggol oleh Harry Pras. Katanya Gus Idam menonton orang-orang wanita-wanita menggunakan rok mini, joget-joget, Gus Idam nonton katanya. Assalamualaikum teman-teman, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Oke, kali ini kita akan membahas video terbaru loh ini. Ini nggak lama, ini baru-baru ini Harry Pras nyenggol lagi Gus Idam. Karena apa? Karena Gus Idam mengadakan harlah, lalu mengundang wanita-wanita untuk berjoget di depan Gus Idam, dan Gus Idam melihat tarian itu. Gus Idam kena lagi, teman-teman. Gus Idam kena hujatan lagi ya. Dikatakan bahwa Gus Idam ini menonton wanita-wanita berjoget menggunakan rok mini, kata Harry Pras. Ya, syair-syairnya berisi pujian doa-doa kepada Allah. Yang perempuan ngapain? Joget-joget pinggul. Joget-joget pinggul. Tonton sama Idam. Allahul musta'an. Dan Oke. Joget-joget pinggul ditonton oleh Idam, kata Harry Pras seperti itu. Gini teman-teman ya, kalian harus tahu agar kalian nggak ikut-ikutan untuk menghujat Gus Idam. Gus Idam menonton wanita-wanita seksi menggunakan rok mini, joget-joget. Biar kalian nggak ikut-ikutan untuk mencela Gus Idam. Ini Gus-Gusan, ini Gus penjual agama, Gus yang melihat tarian-tarian wanita. Biar kalian nggak ikut-ikutan menghujat seperti itu, kalian harus tahu bahwa Gus Idam dari awal tujuannya apa? Tujuannya yaitu untuk memperbaiki akhlak jamaahnya. Karena Gus Idam, jamaahnya ini garangan teman-teman. Pemabuk, terus suka ngepil. Ini akhlak-akhlak pemuda yang bisa merusak masa depan mereka. Dan Gus Idam pengennya merubah itu. Dan Gus Idam basicnya kan santri. Santri di Pondok Kediri. Setelah lulus dari pondok, beliau mendirikan Majelis Sabilut Taubah, jalan pertaubatan, teman-teman ya. Dan yang namanya pertaubatan yang jelas pastilah ada sesuatu yang ingin ditaubatkan, yaitu garangan jamaahnya beliau sendiri. Dan terbukti sekarang jamaahnya ada berapa? Ratusan ribu, teman-teman. Ratusan ribu. Beliau sudah kemana-mana lah. Sudah keliling Indonesia meskipun belum kemput ya. Sudah go internasional juga. Karena apa? Beliau ini disenangi oleh orang-orang yang nakal ya, Tapi yang nakal ini justru setelah mendengarkan kajiannya Gus Idam, ini jadi taubat. Orang yang dulunya pemabuk berkurang aktivitas mabuknya. Orang yang dulunya ngepil berkurang dan bahkan tidak ngepil lagi, seperti Mbak Mei almarhumah ya sekarang, karena beberapa waktu yang lalu Mbak Mei wafat, dan alhamdulillahnya wafatnya itu sudah menjadi orang yang lebih baik lagi, sudah mau menikah, sudah berkurang untuk aktivitas ngepilnya, aktivitas ngefly-nya itu sudah berkurang teman-teman. Berkat Gus Idam, salah satu yang bisa mungkin mengajak ke kebaikan yaitu Gus Idam. Alhamdulillah, itu satu contoh saja dan masih banyak lagi teman-teman. Masih banyak lagi. Tetapi tetap saja disenggol oleh orang ini. Mereka anti kritik karena kita berbicara masalah orang yang terkait dengan masa lalu. Gus Idam bisa terkena duduk di kajian sampai didatangi oleh banyaknya orang. Kenapa? Dia punya masa lalu lalu dari keluarganya, bahwa bapaknya adalah kiai. Oke. Sebenarnya Gus Idam nggak pernah untuk bertujuan membawa-bawa leluhurnya, enggak teman-teman ya. Karena murni Gus Idam disenangi karena gaya dakwahnya ini cocok kepada jamaahnya.
Tapi kebetulan memang beliau, Gus Ikdam ini adalah anak dari kiai, cucu dari kiai hebat di Blitar. Itu kebetulan saja. Dan Gus Ikdam tidak dari awal mengatakan saya ini cucunya kiai loh, kalian harus ikut saya. Enggak. Tapi gaya dakwahnya Gus Ikdam inilah yang disenangi oleh anak-anak nakal. Terbukti sekarang jamaahnya banyak yang taubat, jamaahnya juga ratusan ribu, bukan hanya puluhan ribu teman-teman. Ratusan ribu jamaahnya Gus Ikdam tersebar di penjuru Indonesia. Yang dari luar negeri juga ada. Bahkan turis-turis banyak yang datang ke Indonesia hanya sekedar pengen ketemu Gus Ikdam, pengen melihat langsung apa sih yang membuat Gus Ikdam ini disenangi banyak orang. Itu buktinya teman-teman, itu buktinya bahwa Gus Ikdam ini nggak mengandalkan leluhurnya, tetapi karena gaya bicaranya itu yang membuat orang senang. Dan beberapa hari yang lalu, Gus Ikdam juga sempat memberikan pernyataan. Kenapa kok beliau ini sering dihujat? Terutama oleh orang-orang yang banyak dikatakan bahwa orang-orang seperti ini adalah Wahabi. Kita dibaiki oleh saya itu pernah Ustaz, ini contoh. Saya itu penting punya prinsip. Selagi ada orang itu menghina saya atau apapun itu, ini ya untuk pembelajaran diri saya sendiri. Ceritanya seperti itu. Beberapa tahun yang lalu saya itu waktu tanggal 1 Agustus itu kan ada undangan di istana itu loh, tahlilan akbar atau apa. Nah, kemudian saya itu ketemu kiai sepuh, saya minta doa. Pada waktu itu kondisi saya dan majelis ini banyak yang hujat lah. Kenapa itu wes para ya ini karena anak-anak ini kan macam-macam. Tadi istrinya Ustaz Sulman saja ketawa-ketawa tak kasih tahu kalau Herlah itu kita itu ya ada band dulu marginal itu ke sini. Nggak cuman tari-tarian kuda lumping enggak ya, tapi marginal, band-band seperti Denny Caknan, terus apalagi ya, mungkin kalian yang pernah lihat harlahnya Gus Ikdam itu pasti tahu band apa saja yang mengisi acaranya harlahnya Sabilu Taubah. Marginal yang patunya penuh itu loh, Jakarta. Band punk itu ke sini, akhirnya kan kita dihujat dan sebagainya. Kemudian saya ketemu Kiai Sepuh di istana itu bilang, ya doakan saya, sudah Gus, nggak usah bingung, penting tujuannya takwa Allah, mengajak orang bertakwa kepada Allah dan mengajak diri kita bertakwa kepada Allah. Kemudian semua yang kita lakukan ini semata-mata mencari ridhonya Allah. Sudah, semuanya akan beres. Dan ternyata apa yang dikatakan kiai tersebut sejalan dengan apa yang didahulukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Man iltamisa ridho Allahi bisa khotinas kafahullahu muknatan nas. Barang siapa yang fokus mencari ridhonya Allah, di saat orang lain itu tidak suka kepada dirinya, maka kafahullahu muknatan nas, Allah akan mencukupkan dirinya dari bergantung dari orang lain. Hidupnya akan dicukupi oleh Allah. Bahasa elitnya apa? Entuk dekengan pusat. Entuk dekengan pusat, mendapatkan dekengan pusat. Ini jargonnya Gus Ikdam ya, jargonnya Sabilu Taubah. Dapatkan dekengan pusat. Makanya ketika orang itu bertobat, wah kamu itu masih tatonan, sholat kamu itu gimana, apa sah? Sudahlah, cari ridho Allah. Kamu itu sudah kok di video mungkin. Mungkin kamu niatnya itu baik, kamu niatnya tidak riak, sudah saja. Wah kamu itu gini, ngaji buat apa? Mungkin kamu dihujat ngaji sekali. Dulu itu banyak orang ngaji di sini karena mungkin dia itu peminum, dia pemabuk, dihina. Kamu itu sholat saja belum 5 waktu saja belum penuh, sudah ngaji kayak gitu. Wes apa kamu itu dihujat kayak gitu. Kemudian sudah nggak ngaji, akhirnya kembali menjadi preman lagi, kembali menjadi peminum lagi. Barang siapa melakukan sesuatu perbuatan, maka Allah pasti akan membalasnya. Man amila amalan kasahullahu rida'ahu. Barang siapa melakukan perbuatan, pasti Allah akan membalasnya. In khairan fa khairan. Ketika yang dilakukannya baik, pasti Allah akan membalas baik. Wa in saran fa saran. Ketika yang dilakukan buruk, pasti kembalinya juga buruk. Ya, hidup ini tergantung apa yang kamu tanamlah. Gitu loh. Ya, tapi Ustaz tadi juga benar. Ini mungkin berkah dari pendahulu-pendahulu saya, guru-guru saya. Kakek-kakek saya, ya mungkin seperti itu. Mungkin saya sekarang di mana-mana dimuliakan orang itu ya karena tanaman kebaikan pendahulu-pendahulu saya, kakek-kakek saya. Ya makanya ya Allah, ya mungkin sepanjenengan sekarang menanam kebaikan, bisa jadi nanti yang memetik bukan panjenengan, tapi bisa jadi keturunan panjenengan. Jelas ya teman-teman ya, harusnya jelas. Jadi Gus Ikdam ini memang jamaahnya pemabuk,
jamaahnya orang nakal. Makanya Gus Ikdam mungkin menarik perhatian mereka dengan mengisi acara harlah dengan band-band, dengan tradisi-tradisi Jawa. Biar apa? Biar orang-orang yang senang dengan tradisi itu datang. Nanti kalau sudah datang, dikasih nasihat. Itu tujuannya Gus Ikdam. Dan masalah keturunan, Gus Ikdam hanya bilang bahwa mungkin keberhasilan Gus Ikdam sekarang, Gus Ikdam mungkin digemari di banyak tempat, Gus Ikdam disanjung-sanjung, mungkin dimuliakan di berbagai tempat, itu karena tanaman kebaikan pendahulunya, orang tuanya, kakek neneknya mungkin. Itu adalah mungkin sebab akibat dari apa yang mereka tanam. Jadi Gus Ikdam nggak pamer tentang pendahulunya, enggak. Justru Gus Ikdam mungkin sekarang dimuliakan itu karena buah apa yang ditanam oleh kakek neneknya. Jadi tidak mengandalkan, tidak teman-teman. Ya kita tahu Gus Ikdam ini adalah santri. Santri memang seperti ini bahasanya. Santri ini kalau sudah keluar pondok pasti memiliki semacam kewajiban untuk menyampaikan ilmunya dari pondok. Salah satunya dengan cara Gus Ikdam seperti ini. Jadi tolong apabila kalian mungkin beda aliran dengan Gus Ikdam, kalau kalian pengen memperbaiki akhlak umat, jangan menyerang tokoh dari aliran yang lain. Karena kita memiliki cara masing-masing untuk mentaubatkan orang, untuk menasehati orang. Nggak harus sama dengan caramu. Kalau menggunakan caramu, mungkin di daerahnya Gus Ikdam, mungkin nggak mempan pakai caramu. Makanya Gus Ikdam menggunakan cara seperti ini agar orang-orang di sekitar ini mau dinasehati. Caranya beda, tapi tujuannya sama. Memperbaiki akhlak umat untuk bisa sama-sama mencari ridhonya Allah.